Sekilas info, modus bansos dengan teknik gendam. Beberapa bulan yang lalu, kepolisian Polresta Samarinda berhasil meringkus 3 orang pelaku yang terlibat kasus pencurian dengan modus gendam. Ketiga pelaku berhasil memperdayai korban dengan modus sebagai petugas bansos, dan para korban orang-orang yang sudah berumur. Ketiga pelaku memiliki peran yang berbeda-beda. Sebagai sopir, mengaku petugas bansos dan menawarkan paket bansos mengambil barang-barang berharga milik korban. Dalam melakukan aksinya, para pelaku berkeliling dengan mobil sewaan mencari target. Dan saat bertemu calon korban, mereka langsung menawarkan hadiah berupa bansos dan langsung diajak korban naik ke dalam mobil. Ketika di dalam mobil, pelaku mencecar korban dengan pertanyaan-pertanyaan untuk mengalihkan perhatian. Para korban secara tidak sadar, barang-barang berharga mereka sudah berpindah tangan. Setelah berhasil mengambil barang-barang korban, para korban diturunkan di pinggir jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah dengar kata gendam? Atau pernah mendengar korban-korban kejahatan gendam? Lalu, apakah sama antara gendam sama hipnotis? Kemudian, bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari kejahatan gendam? Dan kenapa lebih banyak perempuan menjadi korban gendam? Oke deh, simak tips terhindar dari gendam selengkapnya di video ini ya. Tapi sebelumnya, mohon di like dulu videonya, komen sesuai dengan tema, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Teman-teman, banyak sekali orang-orang yang memilih jalan sesat, jalan instan untuk mendapatkan sesuatu. Salah satunya yang banyak marak terjadi itu kejahatan gendam ya. Dan orang juga banyak berpikiran kalau gendam sama hipnotis itu nggak jauh-jauh beda ya. Gendam itu biasanya mantra atau guna-guna yang dapat membuat seseorang terpesona. Tapi kalau hipnotis, teman-teman, adalah teknik terapi yang dilakukan oleh tenaga ahli atau psikolog untuk membuat seseorang berada dalam keadaan tenang, rileks. Dan hipnotis itu sendiri, teman-teman, sebenarnya digunakan para psikolog atau psikiater untuk membantu pasien-pasien yang mengalami gangguan depresi, gugup, gangguan kecemasan, dan lain-lain. Kalau hipnotis itu tekniknya, sedangkan hipnosis adalah kondisi seseorang yang terhipnotis. Intinya teman-teman, gendam sama hipnotis itu hampir sama tujuannya, tapi berbeda dari cara melakukannya. Teman-teman, penjahat yang akan melakukan gendam itu bisa beraksi di mana-mana. Terminal bisa, bandara, stasiun, mall, apalagi pasar-pasar yang penuh dengan keramaian orang berbelanja ya, ataupun di tempat-tempat lainnya. Teman-teman, para pelaku kejahatan gendam itu biasanya sih beraksi secara berkelompok dengan peran yang berbeda-beda. So, saat kita sendiri di tempat umum, tetap fokus pada tujuan dan lingkungan sekitar. Jangan mudah tertipu loh sama macam-macam hal yang mencoba mengalihkan fokus perhatian kita. Waspada pada orang-orang yang suka tiba-tiba bertanya dengan tujuan yang gak jelas, tanya alamat, sok kenal sok deket, dan juga berhati-hati pada orang yang tiba-tiba datang mengerumuni kita dengan maksud dan tujuan yang tidak jelas. Teman-teman, ketika seseorang sudah terkena gendam, akan sulit memang untuk secepatnya kembali pada kesadaran seutuhnya ya. Tetapi setelah ada interaksi dengan lingkungan, dengan seseorang, lama-kelamaan dalam hitungan jam ataupun mungkin hari, kesadaran korban akan kembali pulih ya. Lalu kenapa sih kok umumnya kaum wanita yang sering menjadi korban gendam? Teman-teman, pada umumnya wanita itu ketika terkejut dan pikiran alam bawah sadarnya itu terbuka, kondisinya itu sangat dalam dan daya refleks perempuan itu umumnya rendah. Berbeda dengan kaum laki-laki ya, saat refleks itu cepat bereaksi. Sehingga memang umumnya yang menjadi korban gendam itu kaum wanita ya. Teman-teman, salah satu tips untuk terhindar dari kejahatan gendam adalah menolak gendam itu sendiri. Teman-teman, dengan menanamkan kepercayaan secara terus-menerus bahwa hipnotis itu tidak akan bekerja kalau kita menolaknya. So, tetap fokus dan tanamkan keyakinan positif. Teman-teman, para pelaku gendam itu sudah memiliki skill, keahlian, ataupun keterampilan yang memadai untuk
menyasar calon-calon korbannya. Kategori korban itu biasanya yang lagi sendiri, nggak fokus, apalagi bingung ya, atau kelihatan emosinya itu lagi nggak stabil, lagi galau. Teman-teman, pelaku gendam itu kalau melihat korbannya yang sendirian, tidak punya teman, otomatis dong tidak ada orang yang akan mengingatkan si korban. Dan kalau seseorang sedang dalam kondisi bingung dan tidak ada yang mengingatkan, maka pikiran bawah sadar korban itu akan terbuka lebih lama. So, usahakan tidak sering-sering pergi sendirian, apalagi ke tempat-tempat rawan ya. Kalau ternyata keadaan mengharuskan kita pergi sendiri, usahakan tetap waspada dan fokus pada tujuan. Teman-teman, biasanya modus kejahatan gendam itu membuat calon korban ataupun target kejahatannya tuh dibuat kaget sama bingung. Maka sebaiknya saat kita berada di tempat umum, apalagi kalau sendirian ya, jangan suka melamun. Apalagi berdiri dengan pikiran kosong bengong aja ngeliatin jalannya. Teman-teman, sibukkan diri dengan hal positif ya. Bisa main ponsel, dengerin musik, atau berzikir, itu lebih baik. Teman-teman, saat melamun, para pelaku kejahatan dengan mudah memasuki alam bawah sadar hingga bisa menggerakkan kita tunduk sepenuhnya pada kemauan para pelaku gendam. Teman-teman, kenapa pelaku gendam itu ataupun pelaku kejahatan umumnya itu berpenampilan meyakinkan? Kalau di mobil-mobil itu nggak ada yang menyangka kalau dia berpenampilan baik, sopan, kayak orang mau ngantor, rapi, cantik, ganteng. Itu adalah siasat kejahatan untuk memanipulasi pikiran bawah sadar kita kalau pelaku itu nggak mencurigakan ya. Kalau mencurigakan kayak urakan, lusuh, atau gimana-gimana, tentunya korban akan langsung ngeh dong dan langsung curiga, membentengi diri dengan kewaspadaan tinggi. Teman-teman, gendam juga itu tidak hanya dilakukan dengan tepukan, dengan aktivitas membuat kaget, bikin orang bingung, bisa juga dengan suara baik-baik loh. Suara yang sopan, lembut, tidak mencurigakan, itu juga bisa mempengaruhi calon korbannya. Untuk itu, teman-teman setia Azelia, jangan mudah tertipu sama penampilan luar. Waspadalah. Teman setia Azelia, tips berikutnya adalah waspada dengan rasa kantuk, mual, pusing-pusing yang datang tiba-tiba ketika kita berada di keramaian ataupun di angkutan umum ya. Karena itu bisa jadi tanda bahwa para pelaku kejahatan gendam sedang mengincar dan akan melakukan aksinya ya. Segera sadar, tarik nafas panjang, pulihkan kesadaran, tetapkan fokus pikiran, perhatian pada hal-hal yang positif. Teman setia Azelia, pernah tuh beberapa tahun yang lalu ada kejadian seseorang yang mau pergi keluar kota sendirian naik bis, dan ketika di dalam bis ada teman duduk sebelahnya itu menawarkan minuman. Tanpa curiga dia minum, dan setelah itu korban malah jadi nggak sadarkan diri dong. Teman-teman, itu salah satu contoh pentingnya kewaspadaan kita. Hindari makanan minuman dari orang asing, apalagi orang itu penampilannya mencurigakan. Teman-teman, untuk mengantisipasi banyaknya kejadian korban-korban kejahatan gendam, tips selalu berdoa itu baik ya. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Sebelum dan selama dalam perjalanan, kita diingatkan untuk selalu berdoa. Jangan pernah pengaruh-pengaruh negatif pelaku kejahatan beraksi kapan dan dimanapun. Salam sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.